kita masuk dalam mata pelajaran kita itu misi dalam pengharapan. Misi yang keenam itu Great Commission. Jadi Great Commission-nya kita pilih Injil Lukas pasal 24. Baik, terima kasih kalau Anda sudah ikut. Mulai kita bisa belajar. Buka Lukas pasal 24. Ya. Karena kami tadi di sini, kalau nanti hujan bisa terganggu kami. Makanya tadi terperbaiki sedikit. Sudah ada yang bisa Lukas pasal 24. Gelap kali HP-nya nih. Ada yang salahnya. Ya. Oke, sudah bisa Lukas pasal 24. Atau kita ulangi sedikit. Minggu lalu kita nggak bisa menyelesaikan kali kitab Nabi Yesaya pasal 6. Ya, karena ada hujan. Jadi perkuliahan kita sekarang ini ada bagian-bagian yang sangat mengganggu ya. Tapi itulah keadaan. Jadi kalau kita belajar misi, kita coba sekali ini masuk ke Lukas pasal 24. Saya lihat ya Lukas 24. Karena misi itu tema yang paling besar bagi dia, memberikan harapan kepada dunia ini. Misi itulah hope. Makanya tidak ada misi, tidak ada hope. Itulah prinsip yang paling dalam di dalam pemikiran Allah. Karena misi itu bukan pekerjaan manusia, tapi pekerjaan Allah. Kita tidak ada hidup harapan di bumi ini kalau tidak ada misi. Ya, itu permulaan kita bisa pikirkan. Maka misi itu berbicara soal kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kalau tidak ada kebangkitan, maka sebenarnya hidup tidak ada harapan. Berapa lama pun kita hidup, kalau akhirnya mati juganya, makanya berarti kita hanya menunggu perjalanan kita masuk ke dalam kematian. Berapapun kekayaan yang kita miliki, kalau tidak ada kebangkitan, maka kita akan mengumpulkan harta kita untuk kita tinggalkan. Makanya misi itu penuh ada harapan. Jadi tumpuan misi yang terakhir itulah semua di dalam Injil. Jadi akhir Injil itulah semua harapan. Iya, harapan untuk hidup kembali. Nah, jadi kita ulang-ulangi, misi itu membawa harapan hidup di atas dunia ini. Karena kalau tidak ada hidup sekali lagi ataupun kebangkitan, maka kita hanya menumpang di dunia entah 100 tahun kah, entah 50 tahun, entah 90 tahun, tapi akhirnya datang juga kematian. Makanya misi itu membawa harapan. Ya, harapan satu-satunya. Tidak ada harapan lain. Karena bagaimanapun kita kayanya, kalau sampai juga akhirnya kematian, maka juga yang kita kumpulkan itu kita harus tinggalkan pula. Berarti kita hidup hanya mengumpulkan harta. Datang lagi kematian, tidak bisa lagi kita miliki. Nah, makanya misi harus bertumpu dalam kebangkitan, hidup sekali lagi.
Makanya kalau Injil semua berakhirnya di dalam kebangkitan. Mari kita buka Lukas pasal 24 itu pertama. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Jadi ayat 1 ini menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sudah disalibkan dan mereka semuanya menunggu. Ya, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Itulah dia. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Jadi mayat Tuhan Yesus tidak ditemukan. Apakah artinya mayat tidak ditemukan bisa dicuri orang? Boleh, tapi yang sangat sederhana kita mengerti tidak ada lagi dia di situ. Ayat 4. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilo-kiloan. Ini cerita di dalam kuburan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Ya, jadi yang pergi ke kuburan ini dikhotbahi oleh yang 2 orang ini. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ada motor. Baik, ayat 6. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, inilah harapan yang kita katakan itu. Maka misi itu adalah membawa harapan kepada dunia ini. Ya. Ayat 7, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitan itulah harapan daripada semua manusia. Saya ulangi, misi itu membawa harapan. Karena seberapapun panjang umur kita, kalau hanya kematian yang kita temukan, maka berakhirlah. Betapapun banyaknya harta kita, kalau kita hanya mengumpulkan harta dan mati lagi, tidak ada harapan. Maka misi di sini memberikan harapan. Nah, jadi kalau kita pergi memikirkan misi, kita tidak pernah tidak melihat harapan yang kubawa ini yang sedang dicari oleh orang ini. Ya, itulah makanya misi membawa harapan kepada dunia ini. Ayat 8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yohanes dan ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka
perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Kenapa mereka tidak percaya? Karena belum pernah ada kejadian. Kalau orang sudah dikuburkan, tidak ada kebangkitannya lagi. Itulah membuatnya sampai Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah ada misi. Karena sudah ada harapan yang dibawa oleh Dia. Jadi misi itu tidak bisa tidak menyangkut soal bangkit dari antara orang mati. Ayat 13, ayat 11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Belum muncul harapan. Yang ada mereka heran, kenapa hanya kain kafannya yang tinggal dalam kuburan? Kenapa kami tidak berjumpa dengan mayatnya? Karena dikatakan di ayat 11, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Jadi omong kosong bagi orang kalau kita menceritakan tentang kebangkitan. Karena belum pernah dilihatnya. Tapi kalau seandainya tidak ada kebangkitan, maka tidak ada harapan kita hidup. Harapan kita hidup hanya dalam temporer. Sesudah itu kalau datang kematian selesai, masuk neraka. Nah, makanya kita bilang tadi, cerita kebangkitan Tuhan Yesus, cerita yang sangat penting di dalam Alkitab. Ya, jauh lebih penting daripada cerita dosa diampuni. Ya, karena kalau ada kebangkitan, maka ada harapan kita hidup sekali lagi. Jadi kalau di daerah-daerah di mana belum ada misi, umumnya tidak ada harapan mereka hidup. Mereka tidak tahu sesudah selesai di bumi ini masih ada kehidupan yang lebih baikkah atau kehidupan yang lebih buruk, surga dan neraka. Nah, kita lanjutkan ayat 13. Jadi Anda bisa lihat, sebelum mereka ini berjumpa dengan kebangkitan Yesus, mereka belum memiliki pengharapan dalam hidup. Bahkan mereka katakan kubur kosong. Bahwa mereka katakan kain kapan yang ada di dalam kuburan itu. Mereka tidak ada harapan karena belum bertemu dengan kebangkitan. Ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Semua ini menunjukkan no hope. Yang mereka jumpai hanya kuburan kosong, mereka jumpai hanya kain kapan. Mereka mendengar bahwa tidak ada lagi mayatnya di situ. Oh, ini cerita omong kosong. Dan ada juga murid, 2 orang muridnya Tuhan Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Kenapa mereka pulang kampung? Karena nggak ada hope, tidak ada harapan. Untuk apa kita mengikut orang yang mati? Kalau kita mengikut orang yang mati, kita juga nanti mati. Sesudah itu sama dengan dia. Makanya kedua murid ini berpikir, oh marilah kita pulang ke Emmaus, ke kampung kita, karena guru yang kita ikut tadi sudah disalibkan oleh kekaisaran Romawi. Sudah selesailah. Pulang lagi mereka karena belum jumpa dengan harapan itu.
belum jumpa dengan kehidupan. Nah, baru kita lanjutkan ayatnya yang ke-14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Jadi rupanya cerita Tuhan Yesus, baik tentang menyembuhkan maupun tentang disalibkan, belum mereka lupa. Masih mereka menceritakannya. Tapi jangan lupa, cerita toh tinggal cerita. Tapi kalau belum ada kebangkitan, maka mereka belum ada kekuatan untuk hidup. Maka iman kita, kalau iman kita cuma sampai Yesus mati di kayu salib untuk pengampunan dosa kita, sebenarnya belum ada harapan kita. Maka misi akan sampai menceritakan tentang kebangkitan orang mati. Baik, ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi Yesus bangkit, menjumpai orang ini di dalam perjalanannya, dan ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Apa yang menghalangi mata mereka? Kemungkinannya tadi itulah ayat 11. Apa rupanya ayat 11? Mereka memikirkan bahwa perkataan tentang kebangkitan itu adalah perkataan omong kosong. Tidak adanya itu semua. Ya. Baik kita, makanya mereka tidak lihat. Yesus sudah berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Semua ini menunjukkan belum ada harapan hidup mereka. Mereka berhenti dan dengan muka yang muram, karena cerita tentang kebangkitan belum menjadi bagian mereka. Adakah komentar Anda? Maksudnya, bisakah kita terus belajar kalau hujannya begini lebat? Bisakah Anda dengar suara kami? Karena ini di Kabanjahe lebat sekali hujannya. Kalau memang masih Anda dengar, kita lanjutkan. Jadi perkuliahan kita nampaknya nggak bisa terlalu lancar. Siapa yang mau komentar? Masih terangkah Anda dengar suara kami? Oke, bisa? Kalau bisa kita lanjutkan. Nah, ayat 17 kita. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Menurut Anda, kenapa kalimat itu keluar? Muka muram. Jawabannya masih tetap sama. Karena mereka belum punya pengharapan. Dia sudah mengikut Yesus meninggalkan Emmaus. Dan Yesus sudah disalibkan. Dan dia belum melihat ada kebangkitan. Maka waktu Yesus bertanya kepada dia, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram, menunjukkan kesedihan, pengharapan mereka yang tadinya mengikut Yesus, bahwa Yesus akan menjadi pemimpin mereka, padahal telah disalibkan dan telah dikuburkan. Tidak ada harapan. Muka muram mengikut Yesus.
Tapi Yesus sudah ada bersama-sama dengan mereka, hanya mereka tidak mengenalnya. Ada yang menghalangi mata mereka. Apa yang menghalangi mata mereka? Tadi langsung saya jawab ayat 11. Karena mereka tidak pernah berpengharapan kalau orang sudah mati akan bangkit sekali lagi. Jadi walaupun sudah Yesus menjadi sahabat mereka berjalan, mereka belum bisa mengenal Dia karena terganjal dalam imannya. Ya, jadi kita juga bisa tidak melihat karena ada yang menghalangi. Baik, ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas. Inilah nama murid itu. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di sini pada hari-hari belakangan ini? Mereka menjadi ketus. Apakah kamu tidak tahu? Apakah kamu orang asing di kota ini? Apa yang terjadi belakangan ini? Karena belum tahu mereka ada hope, ada harapan di belakang semuanya ini. Sehingga dia seperti ketus mengatakan kepada Yesus, karena menurut mereka dia itu bukan Yesus. Bodoh kalilah kau, apa yang sudah terjadi di Yerusalem itu pun kau nggak tahu. Kamulah yang paling bodoh dalam semuanya. Masih menunjukkan kemuraman dan keputusasaan sebagai murid Yesus. Baru kita sambung ayat 19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Yesus pintar supaya murid-murid tadi yang belum memiliki pengharapan bisa sampai kepada pengharapan itu. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa. Jadi kalau hanya nabi yang berkuasa dalam pekerjaan, itulah mujizatnya. Jadi murid Kleopas ini mengetahui tentang Yesus seorang nabi yang berkuasa. Baru disambungnya, dan perkataan di hadapan Allah juga, khotbah-khotbahnya juga berkuasa. Habis ya, dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Berkuasa dalam kuasa, berkuasa juga dalam perkataan. Dari mujizat dan dari khotbah mereka telah mengenal Yesus orang Nazaret ini. Tapi jangan lupa, kalau itu cuma pengenalan kita, hope, pengharapan belum juga terjadi. Makanya misi harus sampai kepada memberikan harapan. Jadi Anda boleh membaca sejarah-sejarah misi, bagaimana sulitnya pun misi itu, ada hope, ada harapan, karena dia memberikan jaminan ada kebangkitan sesudah meninggalkan bumi ini. Itulah ayat 19 tadi. Saya ulangi, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, jawab Kleopas ini, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan, dalam perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. 3 kesannya terhadap Yesus. Yesus orang Nazaret ini, kesannya terhadap Yesus ini orang yang berkuasa, dan orang yang berkuasa dalam berkata-kata kepada kami, dan juga berkuasa dalam perkataan Allah. Sudahkah itu hope? Belum.
Karena kematian menunggu. Kematian cuma satu jawabnya. Kalau ada kebangkitan. Maka tadi kita mulai. Kalau kita hidup panjang umur, baik. Tapi kalau tidak ada kebangkitan, sesudah datang kematian, datanglah hukuman. Maka kalau gitu kita hidup hanya menanti kapan hukuman itu datang. Kalau kita hidup hanya mengumpulkan harta, dan kebetulan Tuhan Yesus memberkati kita, banyak diberikannya harta kepada kita. Tetapi kalau kita mati, maka harta itu hanya kita mengumpulkannya dan kita tinggalkan lagi, dan tidak ada lagi gunanya bagi kita. Nah, makanya hope yang terakhir semuanya adalah ada kebangkitan. Bolehkah iman kita sampai mengenai Yesus orang Nazaret? Jangan nanti muka kita menjadi muram, lantas kita juga sujud kepada orang lain. Kau tidak tahukah apa itu kata orang? Rupanya karena harapan kita mengikuti Yesus belum sampai kepada harapan yang sebenarnya. Baik, kita lanjutkan ayat 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Jadi Kleopas ini, kedua murid ini, mengenai cerita Tuhan Yesus jelas bagi dia. Tapi mungkin dia juga tidak menyalahkan imam-imam. Dikatakannya apa? Imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. No hope. Kalau sampai di sini juga, untuk apa kita ikut dia? Walaupun tadi Yesus orang Nazaret itu seorang nabi yang berkuasa. Kalau hanya sampai kematian juganya, tidak ikut pun dia, mati juga selesai. Belum sampai kepada harapan. Mari kita lanjutkan ayatnya yang 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi kedua orang ini mengikut Yesus, mengharapkan bahwa Yesus orang Nazaret ini nanti akan menjadi, itu harapannya, menjadi pemimpin kami yang membebaskan bangsa Israel dari jajahan Rom. Jadi bisa motivasi dan iman mereka mengikut Yesus belum sampai kepada iman kebangkitan. Imannya sampai kepada padahal kami dahulu mengharapkan. Kalau sekarang kamu mengikut Yesus, apa yang kita harapkan dari Yesus yang bisa kita terima? Supaya kita nanti tidak menjadi kecewa. Kalau murid-murid Kleopas ini menjadi kecewa karena harapannya tidak terpenuhi. Apa pengharapan mereka tidak terpenuhi? Itulah karena kami mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel dari jajahan Roma. Dan kalau dia sudah disalibkan imam-imam dan dia sudah mati, selesailah pahlawan tidak berkuasa lagi. Kecewa. Itulah maka mereka pulang ke kampungnya, ke Emmaus, karena apa yang diharapkannya tidak diberikan oleh Yesus. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi.
Sudah 3 hari rupanya. Makanya ini sudah hari Minggu. Mereka pulang ke Emmaus. Tidak ada lagi harapan. Sudah 3 hari. Pahlawan yang kami harapkan dulu sudah mati. Harapan mengikuti Yesus untuk membebaskan umat Israel. Supaya dia membebaskan mereka dari jajahan Rom. Tidak tercapai. Karena tujuan Yesus datang ke dunia bukan membebaskan umat Israel dari jajahan Roma, tetapi dia membebaskan kita dari kematian. Jadi boleh Anda katakan ada rupanya tingkatan pengharapan setiap kita mengikut Yesus. Hari ini pun Anda bisa bertanya, apa yang sebenarnya kuharapkan kalau aku mengikut Yesus? Apa yang kita harapkan kita dapat kalau kita mengikut Yesus? Masing-masing kita akan menjawab. Tetapi mereka ini mengungkapkan harapannya dengan terus terang. Padahal kami dahulu mengharapkan. Jadi Anda bisa lihat 5 keturuti roti, 5.000 orang ikut Yesus. 4.000 orang ikut Yesus. Diharapkannya karena kuasa yang berkuasa di dalam Yesus tadi, oh ini sudah pasti Nabi yang berkuasa membebaskan kita dari jajahan Rom. Salah. Karena Yesus datang bukan untuk membebaskan umat Israel dari jajahan Rom. Kita juga bisa salah. Makanya misi tidak boleh salah harapan yang kita taburkan kepada orang yang kita layani. Itu tidak boleh. Sebagai orang misioneri, kita tidak bisa salah pengertian orang untuk mengikut kalau kita menceritakan Yesus kepadanya. Apakah dia supaya menjadi sehat? Apakah dia menjadi kaya? Kita tidak bisa salah. Karena kalau salah, harapan yang Tuhan Yesus berikan kepadanya tidak tercapai. Nanti muka mereka menjadi muram dan mereka menjadi kecewa. Seperti Kleopas ini. Maka tujuan misi harus jelas. Maka lebih dalam lagi bisa kita katakan bukan untuk mendirikan organisasi gereja. Bukan mengumpulkan manusia, tetapi supaya sampai memberikan harapan kebangkitan. Jadi bolehlah murid-murid ini kecewa karena harapannya mengikut Yesus dan Yesus tidak menjawabnya. Karena sudah 3 hari dia dikuburkan. Ayat 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Digoncangkan lagi pengharapan yang tadi. Pagi-pagi perempuan-perempuan dari antara kami telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah melihat kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Semua ini belum bisa menolong. Karena masih perkataan orang. Ayat 5 tadi kan sudah dikatakan itu. Mereka pergi mencari mayat Yesus ke kuburan. Dan tidak menemukannya. Dan ada 2 orang yang mengatakan, mengapakah kamu mencari orang yang hidup di antara orang mati? Kesan ini dia dengar, tetapi belum mempengaruhi harapan di dalam hati. Jadi rupanya masing-masing kita sebagai murid Yesus, pengharapan kita mengikut Yesuslah yang menentukan bagaimana nanti harapan. Apakah tercapai harapanku mengikut Yesus atau tidak? Ayat 24. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu.
dan mendapati bahwa memang benar dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Tanda sudah mencurigakan. Kuburan kosong, kain kapan tinggal di dalam kubur. Dan ada perkataan, kenapakah kamu mencari orang hidup di antara orang mati? Semua ciri-ciri dan tanda-tanda sudah bisa dibuktikan bahwa dia hidup. Tapi belum jumpa dengan faktanya, pengharapan ini tadi belum menjadi kekuatan iman orang ini. Nah, baru 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Rupanya itu membuat mereka lamban. Karena apa yang dikatakan oleh nabi-nabi, mereka tidak mempercayainya. Sehingga terjadi peristiwa yang besar ini, membuat iman mereka gugur dan kecewa, dan pulanglah mereka ke Emmaus. Kenapa dia mulai dari kitab nabi-nabi? Iya, karena nabi-nabi sebelum Tuhan Yesus datang sudah menubuatkan tentang kematiannya dan tentang kebangkitannya. Jadi bukan dari diri Yesus sendiri mengatakan bahwa anak manusia harus mengalami penderitaan dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Bukan dari mulut Yesus sendiri. Nabi-nabi sebelumnya pun sudah menyatakan itu, tapi murid-muridnya lamban sekali untuk mengetahuinya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Baik, jadi mungkinkah kita lamban? Mungkinkah ada yang menutupi mata kita sehingga kita tidak melihat? Kan itu tadi di sini ya. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ayat 16 tadi. Kalau di sini, lamban kali hatimu, betapa kamu bodohnya, sehingga apa yang dikatakan oleh nabi-nabi kamu juga tidak mengerti. Dalam pikiran kita ada nanti kemungkinannya kita dibangkitkan. Tapi karena lamban kali kita percaya, semua yang terjadi bisa nanti membuat kita bingung waktu Yesus membangkitkan kita. Karena kita juga tidak percaya. Ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Itu ditanyanya. Supaya mereka digugah dengan firman Tuhan yang sudah mereka tahu. Tapi mungkin saya ulangi, apakah membuat mereka tidak mengenal Yesus yang berjalan bersama-sama dengan mereka? Tadi sudah dibilang, karena ada, ayat 16 ya, karena ada yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenalnya. Tadi kalau ayat 25, karena mereka begitu bodoh dan mereka tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh nabi-nabi. Jadi sudah dua. Baru disambung oleh Tuhan Yesus memberikan pengertian. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Nah, ini yang menjadi tambahan penjelasan. Supaya mereka ini bisa digugah, jangan nanti dia pikirkan imam-imam kami telah menyalibkan dia dan telah mati. Sehingga nanti dia menyalahkan imam-imamnya, padahal memang haruslah Mesias harus mengalami penderitaan baru bisa masuk ke dalam kemuliaannya. Itulah langkah-langkahnya. Kenapa kamu kecewa?
Karena karena katanya tadi muka mereka menjadi muram waktu Yesus bertanya tentang semua persoalan Yesus orang Nazaret tadi. Itulah makanya diulanginya. Tidakkah kamu tahu bahwa Mesias harus menderita? Kalau memang kamu tahu memang Mesias harus menderita, nah maka semua tanda-tanda yang sudah terjadi itu membuat iman kamu menjadi kuat. Tetapi tidak terjadi. Karena orang ini bodoh. Apa bodoh? Tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh kitab para nabi. Inilah hope. Harapan kita satu-satunya pasti akan sampai di sana. Kalau tidak sampai, misi tidak berguna. Makanya misi beritanya tidak bisa tidak adalah ada kebangkitan. Di mana belum negara-negara yang belum dijamah oleh misi, mereka tidak tahu ada kebangkitan sesudah menyelesaikan hidup dari bumi ini. Maka bagi mereka hanya hidup itu temporer dan sesudah itu kembali lagi menjadi debu. Misi membawa harapan ke tengah-tengah dunia ini. 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Menurut Anda, kenapa diulanginya khotbahnya? Ingat ya, tadi kan sudah dikasih taunya. Tidak tahukah kamu orang Nazaret itu? Apa katanya tadi? Ayat 21. Yang berkuasa katanya. Dalam mujizat. Ayat 20, ayat 19. Berkuasa dalam mengajar. Berkuasa dalam pekerjaannya. Sekarang diulanginya khotbah itu. Padahal dialah yang bangkit itu. Menurut Anda, kenapa dia tidak langsung mengatakannya, akulah ini? Kurasa dia tidak mau melangkahi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang dia, supaya kita semua juga hari ini mendengarkan khotbah ini, mendengarkan kitab sucinya, bahwa inilah yang dikatakan oleh kitab suci dan hal ini telah terjadi. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Boleh Anda katakan diulanginya lagi khotbah itu. Iya, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Apa yang kita tahu ayat 27? Selesai khotbah, sampailah mereka di kampung. Tetapi sesudah mereka di kampung, rupanya Yesus mau meneruskan perjalanannya. Iya, karena sudah selesai khotbah. Untuk itu tadi tujuan Yesus menjumpai mereka, mengulangi khotbah yang mereka sudah tahu. Dan sudah sampai di kampung itu, selesailah khotbahnya. Selesailah percakapan antara Yesus dan kedua murid ini. Baru dikatakan mereka apa? Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Mereka terus belum mengenal Yesus. Tetapi semua firman Tuhan diulanginya sekali lagi. Ayat 27, ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam. Dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Menurut Anda, kenapa dia mendesak Yesus supaya tinggal di rumah mereka sebagai tamu? Jawabnya kalau Anda lebih senang sedikit, karena itu sudah ada di dalam kitab undang-undang
Musa mereka, kitab Keluaran, kalau ada orang yang ke kampung mereka, diajaklah masuk ke rumah. Ya, itulah sebabnya waktu Musa sampai di tanah Midian, ya, Anda ingat itu, ditolongnya lah mertuanya Jitro, ya. Nah, sesudah itu, kok cepat kali kalian pulang, kata Jitro kepada anak-anak perempuannya. Iya, karena ada tadi tamu menolong kami mengangkati air. Loh, kenapa kalian tinggalkan dia di luar? Ajaklah dia makan ke rumah kita. Karena itulah kebudayaan Taurat. Tidak membiarkan orang terlantar, akan diundanglah dia ke rumah menunjukkan kebaikan hukum Taurat yang ada di tengah-tengah umat Israel. Nah, itulah maka mereka mendesak dia supaya tinggal di rumah mereka, karena di dalam kitab Keluaran kurasa itu waktu Musa itu tinggallah dia di rumah Jitro. Sama dengan hal ini, tidak membiarkan Yesus berjalan sendirian, tetapi mengajak, marilah tinggal di rumah kami. Kebudayaan mereka lakukan. Ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, nah, jadi kalau ada tamu, ya makanlah. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 30, kembali kepada masa waktu membuat roti-roti itu menjadi banyak. Dia menjadi pimpinan kembali. Diambilnya roti, mengucap syukur, dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Inilah tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Inilah tubuh kebangkitannya yang memberikan harapan kepada kita semua. Makan mereka, minum mereka lagi, cerita mereka sepuasnya perjalanan. Karena antara Yerusalem dan Emmaus ini bukan dekat, ini kurang lebih antara Kabanjahe Brastagi 11 km jalan kaki. Jadi kemungkinannya 1,5 jam lah mereka ini jalan, ataupun 2 jam. Dan selama itulah mereka menceritakan semuanya tentang Mesias Yesus orang Nazaret yang mereka harapkan ini. Dan sekarang ada jamuan makan, diambilnya lah roti itu, makanlah mereka bersama. Karena mereka menerapkan kebudayaan mereka, tidak dibiarkan. Kalau ada tamu tinggal di luar, diajak masuk. Kemungkinannya dia tidak sadar yang diajaknya makan ke rumah itu adalah Yesus, dan mereka sendiri tidak kenal bahwa itu Yesus. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka. Wah, kenapa terbuka ya? Tadinya gak terbuka. Kalau saya mengeksegesinya, karena ayat 30 tadi. Iya. Karena dia memecah-mecah roti dan mengucap berkat, mata mereka langsung teringat kepada masa 5 ketur roti, 2 ekor ikan, dan makan 5.000 orang. Di situ mereka melihat ini yang sama dengan yang dulu, apalagi dia juga yang melayaninya. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Dibuatnya akhirnya mata mereka terbuka, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka, karena untuk memberikan harapan ininya Yesus menjumpai murid-muridnya. Dan ketika itu mereka mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Tadi dia bisa bercerita, tadi dia membutuhkan tempat tinggal, tadi dia bisa mengucap berkat, bisa membagi-bagikan roti. Itulah tubuh kebangkitan Yesus yang memberikan harapan yang sama dengan tubuh kebangkitan kita nanti masing-masing. Dan sesudah itu langsunglah terbuka mata mereka, dan mereka mengenal dia, tetapi Yesus tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Baik, karena untuk itulah dia datang memberikan harapan tadi.
Ketika kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Rupanya di tengah jalan pun sudahnya mereka berkobar-kobar hati mereka. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, jadi sebenarnya kitab suci ini diterangkan menenangkan hati. Itu yang mereka bagikan pengalamannya selama perjalanan. Iya, selama perjalanan bersama dengan Yesus mereka ini ada sukacitanya rupanya. Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, bukankah hati kita berkobar-kobar? Ada kesukaan waktu kita mendengar firman Tuhan. 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kembali dia pulang dari 11 kilometer. Sudah sampai di Emmaus, pulang lagi mereka ke Yerusalem. Menurut Anda apa alasannya dia pulang? Ini misi. Menurut Anda kenapa dia pulang lagi ke teman-temannya yang ada di Yerusalem? Pasti Anda bisa menjawab. Karena dia sudah menemukan hope, harapan yang sesungguhnya mengikut Yesus. Dan harapan yang ada di dalam dia ini, dia tidak mau menyimpannya untuk dirinya sendiri, tapi dia mau menyatakannya kepada temannya yang sedang bingung dan yang tanpa pengharapan di Yerusalem. Yang hanya masih menceritakan kuburnya kosong, yang hanya masih menceritakan kain kafannya ada di dalam kuburan, yang hanya menceritakan ada 2 orang yang sudah mengatakan, "Kenapakah engkau mencari orang yang hidup di antara orang mati?" Orang ini telah sampai kepada hope, harapannya mengikut Yesus lebih daripada yang diharapkannya bisa membebaskan dia dari penjajahan Rom. Ini sudah ditemukannya. Itulah sebabnya makanya dia pergi kembali ke Yerusalem. Nah, makanya misi tidak bisa tidak. Karena harapan yang membakar hati kedua murid yang pulang ke Emmaus inilah membuat dia mau kembali ke Yerusalem, menceritakan kepada teman-temannya. Apalagi kesan mereka tadi sudah 2. Waktu dia mendengar kitab suci dijelaskan oleh Yesus, kobar-kobar hati mereka, semangat mereka bahwa apa yang dikatakan pasti akan terjadi. Dan sekarang sudah digenapi. Itulah misi. Karena hati kita berkobar-kobar melihat pengharapan yang kita sudah miliki. Kalau Paulus seringkali katakan istilahnya aku berutang Injil. Tetapi kurasa lebih enak mendengarnya daripada berutangkan seolah-olah terpaksa ya. Tapi lebih enak, bukankah hati kita berkobar-kobar sesudah mendengarkan ceritanya dan sudah kita bisa lihat. Dan memang dia sudah bangkit dari antara orang mati. Marilah kita pergi menceritakannya kepada teman-teman kita yang belum ada hope dan pengharapannya untuk mengikut Yesus. Itulah makanya dia katakan tadi, kembali lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Siap makan bersama dengan Tuhan Yesus, kembali lagi dia ke Yerusalem. Inikah kesukaan Anda mengikut Yesus? Inikah kesukaan Anda waktu Anda menjadi misioneri atau menceritakan misi, menceritakan hope yang ada di dalam diri kita dengan berkobar-kobar firman Tuhan dan berkobar-kobar pengharapan yang sudah ditemukannya. Makanya tidak ada satu orang misi pun kecewa hidup. Pernah Anda dengar waktu kami ke sekolah teologi yang dimana kami dulu, ada beberapa dibuat tempat misioneri yang dari sekolah kami itu ada kurasa 12 keluarga.
tidak kembali lagi ke kampus karena dia dibunuh di ladang misi. Baik istri maupun anak-anak mereka maupun suaminya. Ada yang 4 satu keluarga dibunuh, ada yang 2, ada 12 orang dari sekolah kami di mana saya sekolah, dan dibuatlah di situ seperti tamannya untuk mengingat semua orang yang sudah pergi ke ladang misi dan orang ini tidak kembali lagi ke negaranya karena sudah dibunuh di ladang misi. Menurut Anda, apakah mereka kecewa? Maka jawab mereka, tidak, karena mereka sudah menemui harapan yang sesungguhnya. Maka tadi kita katakan 100 tahun pun umur kita, kalau memang tidak juga ada kebangkitan, maka kita sedang berjalan. Datang lagi kematian. Walaupun kita berbahagia hidup di bumi, entah bagaimanapun berbahagianya lah. Katakanlah kita orang yang terkaya di seluruh dunia lah umpamanya. Ataupun banyak harta kita dan kita sehat, orang yang hebat-hebat. Ataupun katakanlah suatu kerajaan yang begitu mulia. Tapi kalau sampai batas waktunya, kalau datang juga kematian, maka semua itu hanya kenangan yang tinggal dan datanglah hukuman api neraka. Makanya di sini tadi mereka bersedia dengan berkobar-kobar. Alasannya kenapa? Karena ada hope, ada kebangkitan, dan ada perjalanan hidup yang sekali lagi, yang tidak di bawah kuasa dosa yang kita alami hari ini, penuh dengan penderitaan dari hari ke hari. Itulah maka kita katakan tadi, misi itu adalah hope bagi seluruh dunia ini. Makanya dia kembali. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Wah, kalau kita membicarakan memecah-mecahkan roti, mungkin iman kita bisa tambah tertolong ya. Karena pada saat tertentu, kan gitu dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku tidak melayani kamu dengan meja di sini, kan begitu dikatakannya ya. Tapi nanti aku akan melayani kamu di dalam kerajaan Bapakku. Di sanalah nanti Yesus memecah-mecah roti lagi seperti murid-murid ke Emmaus ini. Dan kita akan melihat dia dan kita akan mengenal dia. Disitulah sukacita murid-murid ini tidak bisa diceritakannya. Lebih cerita yang sangat mengesankan mereka. Maka walaupun Simon sudah berjumpa, dia nggak mau berhenti. Dia juga mau menceritakannya bagaimana dia bisa berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit. Lalu kedua orang itu pun menceritakan. Inilah misi. Menceritakan pengharapan yang sudah ada menjadi bagiannya. Jadi sebenarnya misi itu hanya membagikan pengharapan yang sudah menjadi bagian kita kepada orang lain, supaya dia juga mendapatkan pengharapan yang sesungguhnya itu. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Begitu berkobar-kobar hati mereka mendengar khotbahnya Tuhan Yesus, dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Itulah sebabnya hari Paskah, hari perjamuan kudus akan datang sekali lagi. Waktu Yesus datang kedua kali, dia akan memecah-mecah roti dan memberikannya kepada kita. Itulah janjinya waktu dia meninggalkan bumi pergi ke sorga. Itulah nanti waktu kerajaan Bapanya yang di sorga. Harapan, hope yang sesungguhnya. Makanya misi tidak bisa dikuburkan. Maka tadi walaupun saya katakan tadi 12 keluarga di sekolah kami itu masih terus orang pergi berangkat mengabarkan Injil. Ke-12 itu hanya menjadi memori,
harapan dan kenangan kami bahwa dia sudah memiliki hope dan sudah dikatakannya pengharapannya itu kepada orang lain. Walaupun dia dibunuh dalam waktu tertentu, tapi toh dia bukan mati, tapi dia kan tetap juga hidup sampai selama-lamanya. Baik, 36 kita baca supaya selesaikan pasal 24 ini. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Nah, ini sudah semua, tadi belum. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, enggak bosan-bosan mereka mencakapkannya. Di sini juga bercakap-cakapkan, di sana juga bercakap-cakap, selama perjalanan ke Emmaus juga bercakap-cakap tentang Mesias itu. Apakah mereka tidak bosan? Kurasa karena ceritanya tadi katanya apa? Bukankah hati kita berkobar-kobar katanya? Kan itu membuat mereka tidak membuat mereka bosan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Kenapa perlu damai sejahtera? Sebelum ada hope, tidak ada damai. Mereka tidak hidup dalam damai sejahtera karena imam-imam dan kepala-kepala mereka, termasuk kekaisaran Romawi yang baru menyalibkan Yesus, menakutkan mereka, dan Yesus sudah dikuburkan dalam 3 hari. Damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Kembali lagi tidak dikenal. Perjalanan ke Emmaus juga tidak mengenal. Sekarang datang lagi dia ke tengah-tengah murid-murid, waktu dia mengatakan damai sejahtera juga, mereka kira itu hantu. Tapi waktu saya membaca satu buku, memang dikatakan pengertian orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, kalau manusia itu mati menjadi hantu. Itulah menarik bagi saya. Makanya di sini orang-orang ini kan punya latar belakang keyahudian dan ada juga latar belakang ke Yunani yang bukan orang Yahudi. Tapi mereka, pengertian mereka dalam buku itu, kalau manusia itu mati menjadi hantu. Maka dikiranya walaupun ini Yesus yang datang ini, hantunya yang datang. Itu dalam buku itu. Mana tahu sama pengertian kita juga dengan orang Israel itu, dengan orang Ibrani ini, ataupun orang Gentile yang ada di daerah Timur Tengah ini. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Kenapa itu muncul? Karena memang itu pengertian mereka. Kalau seorang mati dan dia datang ke rumah, oh itu hantunya yang datang. Itu pengertian mereka. Ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Kenapa dia pakai ragu? Karena pengertian yang lama muncul. Iya, karena pengertian yang lama tadi muncul di dalam hati mereka. Oh, ini hantu seperti yang kita tahu. Tidak mereka terima seperti apa yang sudah dikatakan Yesus sebelumnya, bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati. Itulah sebabnya maka dia katakan, "Mengapa timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Kok pelajaran yang lama yang ada samamu, padahal sudah aku kasih tahu bahwa pada hari ketiga anak manusia akan bangkit dari antara orang mati." Nah, tapi pelajaran yang lama belum rupanya terhapuskan. Pelajaran yang baru mulai belajar. Kurasa itu kita semua hari ini. Baik, kita lanjutkan ayatnya yang ke 38 lagi. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku."
Perlu dijelaskan kepada mereka, tubuh kebangkitan itu bukan hantu. Karena hantu tidak bertulang dan tidak berdaging. Karena hantu itu kan berasal dari malaikat yang menyamar. Maka Tuhan Yesus katakan, lihatlah aku ini. Kenapa kau masih ragu-ragu lagi? Timbul keraguan-raguanmu. Apa yang kita bisa pelajari? Belum masuk. Ada tubuh kebangkitan. Ada hope. Sesudah kita bangkit, kita akan kembali memiliki tulang. Kita akan kembali memiliki daging. Lihatlah, rabalah, akulah ini. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Hope muncul. Kita kembali memiliki daging. Walaupun katakan tadi misioneri dari sekolah kami itu sebanyak itu lenyap, kan bangkit lagi nanti dia. Ada lagi tulangnya, ada lagi dagingnya, kembalilah dia dipermuliakan bersama dengan Yesus. Karena barang siapa yang menderita bersama dengan Kristus, maka dia juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Maka bagi mereka itulah hope, tidak menjadi kekecewaan. Baik, sudah jelaskah ini? Masih timbulkah keraguan dalam hati kita? Bolehkah kita menerima kebangkitan? Itulah hope yang terdalam, harapan yang satu-satunya. Punya daging dan punya tulang. Kita kembali lagi bangkit dan hidup kembali seperti Yesus bangkit. Inilah misi. 40. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, sulit ya. Ya, maka sekarang ini juga masih sulit kali ini kita percaya. Tapi kalau kuburan dekatnya kita, itu percaya kita kuburan. Iya, tapi kalau kebangkitan dari antara orang mati, punya daging dan punya tulang, masih sulit. Tetapi sulit pun kita katakan, hei betapa kamu bodohnya. Marah juga Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang terus menjadi bodoh dan menjadi degil. Dan mata mereka ada yang menghalanginya. Baru diteraskannya lagi sambil berkata demikian. Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena kegirangannya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Wah, ada sukacita ya, ada kegembiraannya. Tetapi di balik semua kegembiraan itu ada lagi keraguan-raguan. Yesus tahu, jadi bagaimana menolong orang ini supaya bisa, pikirnya. Baru ayat 42, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Di sini ikan goreng dimakannya, bukan roti, ya, itulah membuatnya. Supaya apa yang dibuat mereka ini dimakan oleh Yesus, supaya mereka lihat hantu tidak makan, tetapi Yesus bisa makan ikan goreng. Dan tadi waktu dia memecah-mecah roti itu, bagus ya. Jadi nanti kan masih kita bisa makan ikan goreng, boleh seperti Yesus. Jadi kalau belum Anda puas makan ikan goreng selama hidup, waktu bangkit bilang lagi, aku makan ikan goreng lah sekali lagi. Itulah kegirangan, itulah kegembiraan, itulah hope. Maka kematian bagi misioneri, bagi misi tidak menjadi permasalahan. Karena ada kebangkitan. Dan pengharapan inilah yang ditaburkannya kemana saja dia pergi. Baik, kita lanjutkan 43. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku. Jadi khotbah itu masih penting ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Apa itu? Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Di sini dialah membuka pikiran mereka
sehingga mereka bisa mengerti kitab suci mengenai kebangkitan. Jadi kalau kita belum bisa mengerti kitab suci itu, kita bisa berdoa, Tuhan kok masih ada mataku yang menghalanginya, masih ada kebodohanku. Barulah dikatakannya tadi di sini. Akhirnya itu ayat yang 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ini juga masih anugerah keselamatan. Katanya kepada mereka ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya pemberitaan tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Inilah hope, harapan yang sudah dibawa oleh misi. Sesudah terjadi kebangkitan dari orang mati, Yesus sudah dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati, dan sesudah itu ada berita. Maka berita kita adalah berita pertobatan dan pengampunan dosa dan kebangkitan. Sebelum Yesus mati, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati, belum ada berita harapan. Kenapa belum ada harapan? Karena belum ada pengampunan dosa, belum ada pertobatan. Kalaupun ada kebangkitan, itu kan kebangkitan untuk masuk neraka. Misi membawa hope dan harapan, sebagaimana murid-murid ini semua mendapatkan pengharapan yang dari Yesus itu, bangkit dari antara orang mati. Sekarang mereka pergi. Jadi harapan yang ada sama kita itunya kita bawa kepada orang lain. Murid-murid yang pergi ke Emmaus sudah menemukannya, pulang dia diceritakannya kepada teman-temannya. Itulah maka di sini dikatakan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Misi membawa hope kepada dunia ini. Orang yang pergi ke Emmaus sekarang memiliki hope, sudah berjumpa dengan Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Ada kehidupan sesudah kematian. Dia tidak bisa menahannya di Emmaus. Dia langsung pergi ke Yerusalem, menemui teman-temannya, menyatakannya apa yang sudah menjadi bagian dia. Boleh kita akhiri kuliah kita sore ini, di mana misi tidak ada. Itulah buktinya tidak ada harapan. Mereka tidak memiliki iman dalam kebangkitan. Maka misi tidak berjalan. Anda tadi sudah lihat, selama 3 hari sebelum Yesus dari bangkit antara orang mati, semua muram muka mereka. Karena mereka tidak memiliki harapan itu. Jadi waktu kita pergi memberitakan misi, memberitakan nama Yesus, itu menunjukkan bahwa apa yang kita harapkan, yang sudah kita terima dari Yesus, itulah yang kita bagikan kepada orang lain. Supaya orang yang tidak memiliki harapan dalam hidup ini bisa mendapat bagian dalam kebangkitan, dalam pengampunan dosa, dan dalam pertobatan. Dan yang paling menarik tadi, berkobar-kobarlah hati murid-murid ini waktu mendengar kabar baik itu. Betulkah Anda murid yang pergi ke Emmaus dan yang sudah memiliki pengharapan akan kebangkitan itu? Sesudah ada pengharapan kebangkitan dalam dunia misi,
Berlari-lari orang pergi memberitakannya, supaya orang yang tidak memiliki pengharapan itu menjadi harapan yang sudah bagian kita, bisa kita pindahkan kepada orang lain. Kedatangan misi membawa hope kepada dunia yang ada tinggal di dalam lembah kekelaman. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kalau ada hope, pengharapan, ada kebangkitan. Itulah berita Injil yang terakhir. Misi tidak pernah bisa kecewa karena akhirnya ada kebangkitan. Dan waktu mendengar firman Tuhan, kami berkobar-kobar dengan penuh kesukaan bahwa berita tentang Yesus mati dan dikuburkan, dan ini telah digenapkan semuanya sesuai dengan kitab nabi-nabi, maka ada berita tentang pengampunan dosa dan berita pertobatan dan berita kebangkitan. Dunia mendapatkan harapan. Sesudah meninggalkan bumi, ada kebangkitan yang punya daging dan yang punya tulang, yang bisa kami lihat. Itulah kebangkitan Yesus yang akan sama seperti kebangkitan kami. Kalau juga hal itu belum kami dapat mengerti, sebagaimana murid-murid tadi, bukalah supaya hati kami bisa mempercayainya. Karena berasal daripadamu lah harapan kami. Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kalau Tuhan berkehendak, kalau kami sudah memiliki harapan itu, supaya kami kembali meninggalkan daerah Emmaus dan kembali ke Yerusalem, menceritakan tentang kebangkitan Yesus yang memenuhi sukacita hati kami. Pujilah namamu. Kalau boleh kami belajar bersama-sama firman-Mu sore ini, kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus menjelaskannya kepada kami masing-masing, betapa besarnya pengharapan yang sudah menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.